Kalau Tuhan Yesus menghadapi tantangan ini dan dia lari, saudara dan saya hari ini nggak akan ada. Hari ini sudah siap dengan kita akan belajar ya hal-hal yang lumayan berat ya. Sudah siap saudara? Ya, kita akan belajar tentang teladan Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita ada semua kita ya. Ada itu karena Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan kehendak Bapa. Supaya saya dan saudara boleh masuk dalam rencananya. Supaya saudara dan saya boleh belajar teladan Tuhan Yesus. Ya, saya tahu kalau bukan Tuhan Yesus teguh dengan panggilannya, kita nggak ada hari ini. Khotbah saya hari ini adalah meneladani keteguhan Kristus. Yuk sama-sama kita baca ya. Meneladani keteguhan Kristus. Ya, keteguhan. Setiap kita melihat orang yang teguh, pasti ada dua sisi dari keteguhan ya. Kalau keteguhan biasanya kalau kita bilang orang itu hatinya teguh gitu ya. Kita akan itu karena dia kekeh gitu ya. Kuat gitu ya. Seperti yang menjadi di dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia katakan. Apa itu keteguhan? Keteguhan itu adalah kekuatan atau ketetapan hati, ya, iman atau niat. Ya, itu satu keteguhan. Biasanya dibicarakan untuk mereka yang positif, betul? Ya, mereka yang teguh hatinya, imannya teguh, niatnya teguh. Nah, ada yang negatifnya. Kalau negatifnya adalah orang-orang yang juga teguh ya dalam hatinya, imannya, kepercayaannya, yang kita biasanya nggak bilang dia teguh, tapi kita biasanya bilang dia ada apa? Keras kepala gitu ya, atau kepala batu gitu kan. Itu mengartikan kebanyakan yang negatif gitu. Kalau yang positif adalah kita keteguhan, teguh. Teguh itu adalah seperti pohon ya, yang merambat, yang akar-akarnya kuat, kokoh, sehingga pada saat badai, ya typhoon datang, dia nggak akan ya goyang-goyang, tetapi dia nggak akan tumpang, tapi dia akan kokoh berdiri menghadapi badai, menghadapi typhoon. Ya, kita lihat kalau di Hong Kong, kita tahu, kita sering lihat typhoon, right? Bahwa pohon-pohon itu akan kelihatan akarnya itu kuat apa enggak pada saat typhoon 10. Ya, typhoon yang paling keras, kita akan tahu pohon itu akarnya gimana. Ya, ya juga tergantung anginnya gitu kan. Nah, biar kalau misalnya sederetan pohon, nah dan pas typhoon itu kena ke sana, kita akan tahu, kelihatan bahwa yang mana yang akarnya kokoh. Yang mana akarnya itu teguh gitu ya, berdiri, dia enggak. Palingan goyang-goyang-goyang, sesudah itu tetap berdiri. Sedangkan yang lain mungkin goyang-goyang ambruk ya. Sehingga kita mau belajar hari ini tentang keteguhan Kristus. Ya, karena tanpa keteguhan Kristus, saya dan saudara hari ini enggak ada di sini. Ya, kita akan baca sama-sama di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Yuk kita baca sama-sama, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Sejak saat itu, Yesus mulai dengan terang-terangan memberitahu mereka tentang kepergiannya ke Yerusalem dan tentang apa yang akan terjadi di sana, yaitu bahwa ia akan menderita dalam tangan para pemimpin orang Yahudi, lalu dibunuh dan 3 hari kemudian ia akan dibangkitkan. Tetapi Petrus mengajak dia berbicara sebentar dan mengajukan protes. Katanya,
Kiranya Allah akan mencegah hal yang demikian itu menimpa guru. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Pergilah engkau, hai iblis. Engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandangan manusia, bukan dari sudut pandangan Allah." Kemudian Yesus berkata kepada para murid, "Jika seorang ingin menjadi pengikutku, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengangkat salibnya, dan mengikut aku. Karena orang yang memelihara nyawanya untuk dirinya sendiri akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan menemukannya kembali. Apakah untungnya jika kalian memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan hidup yang kekal? Karena aku, anak manusia, akan datang malaikat-malaikatku dalam kemuliaan Albaku dan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan beberapa dari kalian yang sekarang ini berdiri di sini pasti amin. Ya, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu. Dia tahu, dia memberitahukan mereka bahwa dia tahu dia akan apa yang akan dia hadapi di Yerusalem. Ya, saat itu dia 2 minggu lagi kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus ya di Jumat Agung, dan sesudah itu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di Paskah tanggal 21 ya, bukan 21 ya, 21 ya. Nah, kita hari ini kita akan belajar bagaimana ketetapan hati Tuhan Yesus itu tampak dalam, bukan hanya di dalam ajarannya ya, tetapi juga dalam sikapnya, dalam tindakannya. Kita lihat itu ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita ya. Satu adalah kita akan belajar teguh menghadapi penderitaan. Yuk kita sama-sama katakan, teguh menghadapi penderitaan. Di ayat 21 katakan, sejak saat itu Yesus mulai dengan terang-terangan memberitahukan mereka tentang kepergiannya ke Yerusalem dan tentang apa yang akan terjadi di sana. Yaitu bahwa dia akan menderita dalam tangan para pemimpin orang Yahudi, lalu dibunuh, dan 3 hari kemudian ia akan dibangkitkan. Ya, kita di sini melihat bahwa Yesus dengan terang-terangan, pertamanya dia nggak nggak begitu terang ya, dia hanya kasih tips gitu ya, sedikit-sedikit tentang kenapa dia datang ke bumi ini. Nah, semakin hari semakin dekat penyalipannya itu, dia semakin memberitahu murid-muridnya. Di sini kita mau belajar ya, bagaimana bisa teguh dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Tuhan Yesus katakan, penderitaan adalah hal yang jika mungkin semua orang kita, saya dan saudara, kalau mungkin penderitaan itu dihindari semua orang. Ya, ada yang suka menderita? Enggak ya, langsung kan? Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan penderitaan adalah bagian hidup yang harus dihadapi. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan itu adalah bagian hidup kita. Dan itu harus dihadapi. Seringkali kita nggak mau menghadapinya dan kita lari dari penderitaan. Ya, mungkin ada saudara yang datang ke Hong Kong adalah untuk lari dari penderitaan. Ya, tapi saya mau mengatakan bagaimana saudara lari dari penderitaan, saudara juga akan hadapi penderitaan yang lain. Ya, saudara lari dari satu penderitaan akan masuk ke dalam penderitaan yang lain. Sehingga hari ini kita mau belajar penderitaan yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan lari lagi. Seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menghadapi tantangan ini dan dia lari,
saudara dan saya hari ini nggak akan ada. Jadi kita harus belajar. Kenapa penderitaan itu harus dihadapi? Ya, karena penderitaan itu adalah sesuatu yang baik untuk saudara dan saya kalau kita mau akui. Ya, karena dengan kita menderita, kita akan lebih mengandalkan Tuhan. Kita akan lebih dekat kepadanya. Ya, coba kalau kita lagi senang, biasanya ya saya percaya enggak di sini semua, di sini enggak ya. Biasanya kalau waktu kita sakit, waktu kita menderita apapun, kita akan cari Tuhan. Tetapi kalau kita senang, kita ingat Tuhan. Betul? Kebanyakan saya diselamatkan itu karena saya mengalami penderitaan gitu ya. Baru saya cari Tuhan. Tapi ini adalah kenyataan hidup ya, bahwa setiap kita akan menderita. Itu karena akibat dosa. Tetapi kita jangan lari. Tuhan Yesus ajarkan kita jangan lari, karena dengan lari kamu akan lari dari satu tetapi akan masuk ke satu. Jadi percuma kita lari, sampai kapan kita lari? Betul? Tapi biarlah dengan keberanian kita hadapi penderitaan itu. Seperti Tuhan Yesus. Biarpun Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, ya, dia nawar. Apakah boleh nawar? Boleh. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus. Pada saat dia nawar, yang terakhir dia katakan, waktu dia tawar, dia katakan, tetapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Pada saat dia tawar sekali, 2 kali, 3 kali, Bapak gak bersuara, Bapak gak menginikan dia. Dia tahu dia harus lewatin itu. Seberapapun beratnya penderitaanmu, pada saat saya mencoba mencari ayat-ayat di Alkitab, ya di waktu ini tentang penderitaan, tentang menderita, wah langsung gejret banyak sekali ya yang keluar dari ayat-ayat itu. Dan beberapa yang saya mau bacakan untuk saudara ya. Nah, di Roma 8 ayat 17 katakan dari firman Allah yang hidup. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Siapa yang mau jadi ahli waris? Setiap kita ya. Setiap kita kalau dengar warisan, wow langsung angkat tangan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, ahli waris. Ya, untuk kita bisa hak menerima janji-janji Allah, kita perlu apa? Menderita bersama-sama dengan Dia. Terus di 2 Korintus 1 ayat 5 katakan, saudara hendaklah yakin bahwa makin banyak kita merasakan penderitaan bagi Kristus, makin banyak pula Kristus memberikan penghiburan dan dorongan kepada kita. Amin. Yes. Terus udah gitu di 2 Timotius 2 ayat 12 katakan, bila kita menganggap pelayanan kita untuk Dia sekarang ini berat, ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Dia. Tetapi bila kita berputus asa dalam penderitaan dan menyangkal Kristus, Ia juga akan menyangkal kita. Timotius 4 ayat 5 katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Sekali lagi ngomong apa? Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke? Dan 1 Ibrani 5 ayat 8 katakan, walaupun Yesus anak Allah, Ia harus belajar dari pengalaman. Apakah makna ketaatan apabila ketaatan itu berarti penderitaan. Wow. Terus
Di 1 Petrus 2 ayat 19 katakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Semua kita gak suka menderita, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Dan bukan hanya dia mengajar, tapi dia mempraktekannya seberat apapun penderitaan itu. Ingat di Taman Getsemani, saking Yesus takutnya sampai dia mengeluarkan peluhnya itu darah. Itu berarti satu stres yang berat sekali yang membuat dia mengeluarkan darah melalui pori-porinya. Ya. Dan di Alkitab pernah katakan juga kepada setiap kita, penderitaan kita tuh nggak akan mungkin seperti Yesus, nggak seberat Yesus. Nah, nggak seberat Yesus aja kita kabur. Hai ahli-ahli waris, hai ahli-ahli waris, masih ada yang mau waris? Ya, siap, ya benar, siap. Yaitu kita belajar, penderitaan itu adalah bagian. Bagaimanapun kita keluar, lari dari penderitaan yang satu, kita akan masuk ke dalam penderitaan. Dan waktu pernah satu kali saya merasa, Tuhan aduh susah banget ya Tuhan. Tuhan katakan di Yesaya, berapa saya lupa ya sekarang. Katakan, aku bukan memurnikan engkau dengan seperti perak, tapi aku menginikan katanya ntar saya lupa adalah katakan di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Saya bilang oke. Setiap kali pada saat kita menghadapi penderitaan dan kita menghadapinya dengan karena Tuhan, ingat Tuhan akan selalu memberikan penghiburan seperti yang tadi katakan. Ya, penghiburan, dorongan akan membuat kita sehingga kita jangan lari. Ya, jangan lari dari penderitaan karena itu adalah bagian dari kehidupan. Dalam kita menghadapi penderitaan seperti Yesus, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan kita akan menjadi dewasa. Kita akan menjadi tangguh. Kita akan menjadi tidak takut lagi. Kenapa kita mau lari dari penderitaan biasanya adalah ketakutan. Kita takut, ya. Kita takut hal-hal yang kita nggak ketahui, hal-hal yang kita pikir kita nggak mampu lakukan. Tetapi pada saat kita menghadapi dengan keberanian, menghadapi dengan tahu persis bahwa saya bukan sendirian. Ya, saya menghadapi ini dengan Tuhan. Dia akan memberikan kasih karunia-Nya. Dia akan memberikan kemampuan ekstra untuk kita melewati itu seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kedua adalah pada saat Tuhan Yesus ajarkan apa yang memberikan teladan kepada kita adalah teguh melawan kuasa setan. Itu di ayat 23. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergi engkau hai iblis, engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandangan manusia, bukan dari sudut Allah. Ya, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa setan adalah pihak yang selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Dengan segala upaya. Di sini kita lihat Petrus. Ya, Petrus lakukan itu, dia mungkin menarik Tuhan Yesus ke samping dan berkata, enggak mungkin guru, kamu enggak akan hadapi itu. Dia lakukan itu untuk apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Betul saudara? Dia mengasihi Tuhan. Seringkali kita juga punya sikap seperti itu, bukan? Pada orang-orang yang kita kasihi, kita memprotek dia, kita menjagai dia untuk tidak menderita. Apakah ini hal yang baik? Tidak, saudara.
Ya, kadang-kadang semakin kita mau anak mungkin ya, orang-orang yang kita kasihi untuk dia bisa menjadi tangguh, kuat, dewasa, adalah kita perlu membiarkan dia menghadapi penderitaan. Kalau tidak, orang-orang yang selalu kita pelihara, maksudnya selalu kita protect ya, jagai untuk dia nggak pernah menderita, mereka akan menjadi orang-orang yang cengeng, orang-orang yang lembek, ya, sehingga ini nggak baik untuk pertumbuhan mereka. Saudara mau punya anak saudara yang udah 30 mungkin, 40, jatuh sedikit, aduh mami sakit, aduh ibu sakit, begitu cengengnya? Saya rasa enggak. Kita mau anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, yang tangguh. Karena di dunia ini mereka akan hadapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Kalau hanya tantangan yang kecil, penderitaan yang kecil aja udah nangis ceng bombay, bagaimana menghadapi tantangan yang lebih besar? Dan iblis seringkali dalam mental kita dunia ini mengajarkan kita, ya ngapain menderita? Padahal menderita itu baik untuk saudara dan saya. Supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi tangguh. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus bukan ya biasanya kalau kita dijagai kayak seperti misalnya pada saat kita adalah Tuhan Yesus, Petrus ngomong kepada kita, wah kita merasa orang ini begitu sayang sama saya, kalau langsung peluk, oh iya kamu begitu sayang. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus, dia bukannya bilang, oh terima kasih Petrus kau begitu mengasihi aku, sampai engkau berdoa supaya hal ini gak terjadi. Enggak loh, Yesus malah bilang, pergi engkau hai iblis. Yang Yesus katakan pergi itu bukan Petrusnya, tetapi roh yang ada di dalam diri Petrus yang dipakai musuh untuk menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan Yesus seperti saudara dan saya, mungkin, wah ini ide yang bagus juga ya. Ya ngapain juga saya menderita. Tapi Tuhan Yesus tahu rencana Bapa. Dia tahu rencana Bapa, dia harus pikul salib. Dia harus menggenapi, menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di bumi ini. Sehingga dia berkata, engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Perangkap berarti maksudnya kalau Tuhan Yesus masuk ke dalam perangkapnya iblis, setan, untuk menggagalkan rencana dia naik kayu salib, udahlah saudara dan saya gak ada tertolong. Tapi puji Tuhan, karena keteguhannya, karena dia tahu rencana Tuhan, dia tidak masuk ke dalam perangkap. Ya, berapa kali sepertinya ide yang kita dengar, sepertinya ide yang bagus. Oh iya, majikanmu begitu jahat ya. Ya udah, biar ini dia aja. Kamu gak usah kasih makan yang enak-enak, ini aja. Ya, gak usah layani dia dengan baik. Ya, bukankah itu ide yang baik? Dia juga dia juga gak baik sama saya. Ngapain saya servis dia dengan 100%? Ya udahlah, 70 aja, 60 udah cukup. Itu ide yang baik kan? Tetapi Tuhan Yesus katakan, engkau hanya berpikir dari sudut pandangan manusia. Sudut pandang manusia adalah, oh dia memperlakukan engkau 50, engkau perlakukan dia 70%, sudah cukup, melebihi. Ya, nggak usah sampai 100. Ngapain? Tapi bukan dari sudut pandang Allah. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Dalam kita menghadapi hal-hal yang sepertinya ide itu begitu baik. Ide itu begitu brilian. Ya, tetapi apakah ide itu akan menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita?
Apakah ide itu membawa kita lebih lagi dekat kepada rencana Tuhan? Biar kita belajar itu. Ketiga, dia adalah teguh dalam mengajar kebenaran. Di ayat ini dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada para murid, jika seorang ingin menjadi pengikutku, hendaklah ia menyangkal dirinya, mengangkat salibnya, dan mengikut aku. Karena orang yang memelihara nyawanya untuk dirinya sendiri akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku akan menemukannya kembali. Apakah untungnya jika kalian tetapi kehilangan hidup yang kekal? Ya, yang ketiga dari ini adalah bahwa Yesus mengajarkan dalam ayat-ayat ini tentang keteguhan hatinya. Dia bukan hanya mengajar, tapi dia mempraktekkan, dia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari poin ini dia mengajar kita untuk menyangkal diri. Ya, bagaimana kita menyangkal diri? Seringkali di dunia ini mengajarkan kita untuk mengikuti perasaan kita. Ya, perasaan itu adalah segalanya. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyuruh kita, mengajar kita untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Yaitu menyangkal perasaan dari kita. Karena kadang-kadang perasaan kita itu tuh mengelabui kita. Perasaan kita itu mempermainkan kita. Perasaan kita tuh mengendalikan kita. Ya, bagaimana kita bisa melewati perasaan itu adalah kita harus terobos. Ya, kalau perasaan kita merasa malas, malas ke gereja, hujan, mendung, apalagi nggak ada kendaraan gitu ya. Bagaimana caranya kita menyangkal diri adalah bangun, mandi, pergi ke gereja. Oke, itu menyangkal diri. Nah, kalau misalnya perasaan kita lagi bete nih, nggak pengen muji, nggak pengen nyembah. Kita hidup dalam dunia ini yang perasaan kita bisa mungkin atas, nanti sebentar di bawah gitu ya. Kalau kita ikutin capek saudara. Ya, kalau setiap kita selalu mengikuti perasaan kita, sebentar senang banget gitu ya, tiba-tiba seperti di lembah. Itu harus kita perangi, harus kita sangkali. Kalau kita merasa, saya malas berdoa, saya malas memuji, saya malas baca firman, lakukan itu. Kalau itu kebaikan. Kalau memang perasaan, saya pengen mengunjungi seseorang, ini saya mau sangkali, bukan dari Tuhan. Kita tahu, makanya baca firman penting. Sehingga kita tahu apa yang benar, apa yang enggak. Sehingga waktu perasaan itu datang, kita ngecek dalam bendahara yang sudah kita belajar, yang sudah kita taruh, yaitu firman Tuhan. Kalau perasaan saya sepertinya jangan ngampunin. Firman Tuhan katakan ampunin. Jadi harusnya yang mana? Ampunin. Perasaanmu gak boleh mendikte engkau, tapi firman Tuhan yang mendikte setiap langkah-langkah kita. Itu menyangkal diri. Oke? Wah, tambah berat lagi, udah menyangkal diri ya saudara ya, perasaan ya. Kedua apa? Pikul salib. Wow, salib tuh berat gak sih? Berat saudara. Waktu kita ke Yerusalem, ya saya nggak pernah mikul, tapi ditulis di situ berat sekali. Kayu itu tuh berat sekali. Ada orang yang mau mencoba ya di bulan-bulan ini biasanya di Via della Rosa itu ada yang ini mencoba seperti Tuhan Yesus. Mereka jalan di Via della Rosa itu mikul salib. Salib itu memang berat, memang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tuh memberikan kita tuh kuk yang enak, ringan, enak dipakai, ringan. Sedangkan
Kuk yang dari dunia sepertinya ya enak, tapi lama-lama itu mengendalikan kita. Ya, memikul salib di sini memang diperlukan dan harus bagi setiap kita yang mau mengikuti Yesus. Hai ahli-ahli waris. Salib saudara dengan salib saya berbeda. Ya, apa yang kita hadapi, tetapi ujung-ujungnya sama, adalah untuk memurnikan kita, untuk membuat kita lebih serupa dengan Yesus. Biarlah hari ini sesudah kita belajar, kita jangan lari lagi dari penderitaan. Karena penderitaan itu baik untuk saya, baik untuk saudara. Yuk katakan yuk, penderitaan itu baik untuk saya. Baik untuk kamu. Baik untuk kamu dan baik untuk saya. Ingat aja ya, ingat. Kalau engkau mau lari dari penderitaan, yang adalah bagian dari kehidupan setelah manusia jatuh dalam dosa. Engkau bisa lari dari sini, nanti kau pergi lagi, di sana ketemu lagi. Dan terus akan puter sampai kita nggak pernah selesai. Dan penderitaan itu akan terus mengejar engkau. Jadi hadapi aja. Karena kenapa? Pada saat kita menghadapinya itu, dikatakan Tuhan itu bahkan akan memberikan kepada kita penghiburan dan dorongan. Jadi daripada lari-lari, belum pernah lulus, ya hadapi aja. Seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, dia firman-Nya katakan, kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan dan enak dipakai. Kenapa bisa terjadi enggak enak? Kita langsung komplain sama Tuhan. Tuhan katanya kuknya enak, kok sekarang enggak enak? Adalah pada saat Tuhan memberikan perumpamaan itu adalah kuk yang biasanya dipakai untuk ke sapi, kerbau untuk bekerja di ladang. Mereka itu kalau sapi kerbaunya diem, baik-baik, terus dipakaikan kuknya itu, dia akan enak pakainya dan dia nggak maksudnya nggak pas gitu loh, pas di sana. Tetapi kalau sapinya, kerbonya goyang-goyang, saya nggak mau, tetapi harus dipakai, akibatnya sakit. Kenapa? Lecet saudara. Karena kuknya waktu mau ditaruh, dia goyang-goyang dan goyangnya itu membuat kuknya nggak pas. Pada saat nggak pas, jalan kerja sakit. Begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan Yesus menyediakan pencobaan yang kuberikan kepadamu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Firman Tuhan. Jadi waktu dia memberikan, pada saat dia katakan ayo pikul salibmu, dia sebenarnya sudah menyediakan salib yang pas dengan saya. Saya bisanya mungkin 50 kilo, salib itu akan dia berikan 50 kilo. Kalau saudara bisa 100 kilo, dia akan berikan 100 kilo. Tapi semua kita sama pikul salib. Yes, mau pikul salib? Dan Tuhan katakan, pada saat engkau menyangkal dirimu, engkau memikul salibmu, bukan salib orang lain, salibmu, dan mengikuti aku. Hai ahli-ahli waris. Di firman Tuhan katakan, kita mau belajar hati kita teguh. Ya, di sini katakan di Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi yang bisa mendapatkan damai sejahtera hanya mereka yang hatinya teguh. Nah, yang ombang ambing, yang sebentar ke sini, sebentar ke sana, gak akan mengalami damai sejahtera. Karena
Hati yang teguh di sini yang akan diberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus pada saat dia di Getsemani dia nawar dan dia tahu Tuhan tidak mengindahkan tawaran dia. Dia katakan, oke. Dia sudah settle. Ya, dia sudah settle dalam hatinya, aku harus hadapi salibku. Dan pada saat dia menghadapi salibnya itu, dia penuh dengan damai sejahtera. Dan hari ini, biarlah kita tahu, pada saat kita tidak lagi lari dalam apa yang harus kita hadapi, baik sangkal diri, baik pikul salib, damai sejahteranya akan memenuhi kita. Karena dia akan menjagai orang yang hatinya teguh. Amin saudara. Biarlah hari ini kita belajar 3 teladan Tuhan Yesus. 1 adalah dia teguh dalam apa saudara? Menghadapi penderitaan. Yuk, apapun yang sedang engkau hadapi, hadapi bersama Tuhan. Amin. Kedua adalah teguh melawan kuasa setan. Apapun ide yang setan, iblis mau tawarkan kepadamu untuk mengalihkan rencana Tuhan atas hidupmu. Biarpun sepertinya ide itu bagus, ide itu enak, ya lebih enak, lebih brilian daripada apa yang sekarang saudara hadapi. Tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Dan juga terus dia teguh dalam mengajar kebenaran. Kalau saudara dan saya mau menjadi displaynya Tuhan. Kita hari-hari ini sering mendengar kata display ya saudara. Ya display itu memamerkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Gak ada lain, gak ada bukan. Adalah kita perlu terus menghidupi, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Amin saudara. Yuk kita mari bangkit berdiri.